Say hi dong, halo guys. Halo guys, good morning guys. Masih ngantuk guys, sepuluh ya. Gini nih. Pakai tasnya di sini. Hah? Pakai tasnya di sini. Mari udah buang. Belum. Sorry. Saya terlalu. Ada aja saya mah. Dia mau kehilangan baju. Aduh rahasia aku pendek. Siapa sih? Udah nyampe mana? Udah nyampe mana teman-teman? Nyampe sini. Iya. Makasih lagi. Ada di dalam. Udah. Kakak udah. Ini tinggal buat di. Udah. Nanti minumnya dibagiin ya. Depan ke belakang. Langsung aja langsung bagiin. Kalau mau pakai GPS. Oke, dari sini juga sobek aja. Ini nanti sampahnya bisa ke sini. Banyak. Itu yang satunya udah datang, Pak. Udah masuk? Udah masuk belum? Belum. Masih di luar. Ayo, belum masuk. Kebayarin goceng. Ya, hari ini kita akan ke Baduy. Dan sudah sampai di mana ini? Terminal Baduy. Ciboleger. Buat naik gunung. Saksikan perjalanan kami. Unpam kelas 02 PPKE 002. Bareng-bareng. Ya, ke Kampung Gajebo yang akan dipandu oleh Kang Sartin. Ini namanya Kang Sartin. Nanti kita akan ada bincang-bincang bersama beliau. Tugas-tugas yang sudah diberikan di kampus terkait hukum adat pertemuan 13 dan juga sistem pemerintahan daerahnya. Itu silakan nanti ditanyakan kepada Kang Sartin. Jadi untuk tugas teman-teman untuk video dan tugas makalahnya mohon dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Jadi kita dari sini langsung explore ke Kampung Gajebo. Nanti setelah explore baru kita makan siang. Setelah makan siang nanti teman-teman pakai alma mater dulu, kumpul kita foto dulu. Ingat, setelah makan siang kita kumpul untuk foto dulu, jangan menyebar kemana-mana dulu. Setelah foto baru boleh teman-teman untuk melakukan wawancara untuk melengkapi dokumentasi untuk tugas-tugasnya. Paham? Hei.
Foto dong kesini. Lelah, capek. Berkaitan dengan sejarah singkat masyarakat adat Baduy. Kita khususnya di sini Sabah Budaya. Kita datang ke sini bukan wisata karena kata Kang Hakim nggak ada yang beli ya. Tapi Sabah Budaya kita mempelajari budaya yang ada di sini. Maka dari itu nanti silahkan didengarkan dengan baik apa yang dipaparkan oleh Kang Sapin. Lalu kemudian silahkan ditanyakan apa yang itu menjadi pertanyaan dari rumah. Mau nanya tentang apa di Baduy, jodoh segala macam, tanya sama Kang Sapin. Bisa atau enggak? Gitu ya teman-teman ya. Nah untuk memaksimalkan waktu, dipersilakan ke Kang Soe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Gajebo dan kita kembali lagi ya di acara Sabah Baduy. Sabah Budaya Baduy. Jadi di sini tuh bukan wisata apa yang dikatakan tadi sama Pak Anto. Di sini mungkin lebih ke Sabah Budaya. Jadi lebih melihat budaya. Jadi tadi ada beberapa yang nanyakan mana Sarti, mana Rumsah, katanya. Rumsah, ya. Saya diam aja gitu, karena mau lihat TikToker apa mau lihat budaya gitu. Iya. Jadi kesini itu lebih mungkin melihat budayanya. Gitu. Makanya acara kita namanya Sabah Baduy. Jadi ada yang bahasa Sunda? Ada. Sunda ya. Ngerti Sabah kan? Jadi nyaba ke Baduy. Perkenalkan nama saya Sarpin. Alamat saya di Kampung Balingbing. Nanti kita bisa istirahat di sana. Setelah kita dari sini kita istirahat di sana, makan siang di sana. Pekerjaan di kantor desa, bagian kasih pemerintahan, urusan pemerintahan. Jadi kebetulan sedikit saya coba kita santai aja di sini, ngobrol santai, mengenal bagaimana Baduy ini kenapa bisa seperti ini gitu. Di zaman modern yang sudah sekian modern, lebih modern dari modern ya Pak. Sudah akhir zaman tapi masih masyarakat Baduy masih mempertahankan adat istiadat yang sampai sekarang tetap dilestarikan. Jadi Baduy ini ada dua. Kebetulan ini ada orang Cijahe, Mira. yang deket rumahnya ke Baduy Orang dalam. Iya, jadi deket ke Baduy Dalam, tapi harus muter ke sana. Ada Baduy Luar dan Baduy Dalam. Sebenarnya Baduy Luar dan Baduy Dalam ini sama. Gitu. Luas wilayahnya 5.100, sekian hektar. Baduy Luar dan Baduy Dalam. Jumlah penduduknya sekarang sudah 13.000. Jumlah penduduk 13.000. Kepala keluarga sudah 4.300. Itu baik luar maupun dalam. Kami jadi sebutan kan sekarang berkembangnya sebutan, ada yang nyebut Kanekes, ada sebutan Baduy. Semua itu sebenarnya bahasa itu adopsi dari bahasa luar gitu. Kalau lingkungan di sini ini disebutkan Tangtutilu, lingkungan secara budaya, secara kepercayaannya, lingkungan Tangtutilu Jaro Tujuh. Tilunya adalah Baduy Dalam, tujuhnya adalah lingkungan yang di Baduy Luar. Jadi Baduy Luar ini adalah pengikut, kami menganut kepercayaan Sundawiwitan. Jadi Sundawiwitan ini pusatnya ada di Baduy Dalam, di Beo, Cikartawana sama Cikesi. Baduy Luar ada sekian kampung, ini pengikut aliran ke Baduy Dalam. Tetapi terbagi dua wilayah perwakilan yang di Baduy Luar. Ada wilayah kaum dalam, kalau di sebelah selatannya ada perwakilan yang berkaitan dengan urusan adat, perwakilan yang di Baduy Luar. Ada lingkungan kaum dalam, ada lingkungan kalau yang di sana masuknya kaum dalam, Jadi
si Batu Belah, Cisadane itu masuk ke kaum dalam. Kalau di sini sebutannya masuknya ke wilayah perwakilan Baduy Luar Pajaroan. Jadi terbagi dua perwakilan. Tapi tetap atas ini apa namanya, kita tetap nganut ke Baduy Dalam. Jadi tetap semua baik itu apa namanya kaum dalam atau Pajaroan atas perintah dari Baduy Dalam gitu. Jadi semua diatur oleh Baduy Dalam, baik itu urusan pertanian, urusan pernikahan, urusan adat dan lain sebagainya. Itu apa namanya, kita diatur oleh Baduy Dalam. Tetapi di Baduy Luar juga, karena memang kalau dijangkau oleh Baduy Dalam terlalu jauh, akhirnya dibikin perwakilan, ada wilayah kaum dalam, wilayah Pajaroan. Ini terbagi dua gitu. Jadi perwakilan. Tapi secara adat memang ada perbedaan. Kalau kami lebih diberikan kelonggaran karena kami penamping atau pendamping yang ada di Baduy Luar. Jadi kalau Baduy Luar diperbolehkan lebih apa namanya, semi modern ya, tidak terlalu tradisional. Kalau Baduy Dalam benar-benar mereka pakaiannya cuma dua warna, hitam sama putih. Jadi kalau Baduy Luar udah bisa pakai celana. Kalau Baduy Dalam laki-lakinya nggak pakai celana. Artinya pakai sarung gitu. Pakai sarung. Biasanya dong. Jadi mereka hanya pakai sarung aja dan cuma dua warna pakaiannya, hitam sama putih, itu Baduy Dalam. Tapi kalau kami bisa diberikan kelonggaran. Apa itu? Pakaiannya juga ada biru, hitam, putih, jadi ada beberapa warna. Tapi tetap menyesuaikan dengan adat istiadat di sini. Nah ini beruntung sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu karena udah ada yang ya, saya nyebutnya kalau teman-teman mahasiswa aja ya. Teman-teman mahasiswa beruntung sekali bisa lahir di luar, bisa menikmati pendidikan secara formal. Kalau lahir di sini nggak bisa berpendidikan secara formal. Jadi tidak boleh sekolah, tidak boleh ada listrik, tidak boleh ada jalan mobil. Inilah yang harus dipertahankan oleh orang tua. Makanya harus benar-benar ini apa namanya, ketika ada kesempatan duduk di bangku perguruan tinggi ini sangat luar biasa. Tapi ketika lahir di sini nggak bisa berpendidikan secara formal. Nah itu cuman ya kalau belajar boleh, tapi pendidikan secara formal di sekolah formal nggak boleh selama hidup di sini. Jadi ada beberapa hal, mulai dari kesederhanaan hidup, karena kan di sini memang apa ya, artinya kami dititipkan oleh leluhur kami harus bertapa tidak tersentuh oleh dunia modern gitu. Bukan artinya bertapa tidak makan tidak minum, tetapi bertapa dalam arti tidak boleh tersentuh oleh dunia modern. Walaupun memang kalau kita lihat di sini, secara umum memang udah ada yang punya handphone, udah ada yang tadi TikToker dan lain sebagainya gitu. Tapi itu juga sebetulnya melenceng dari aturan, melanggar aturan adat yang sudah ditentukan oleh aturan adat di sini. Jadi di sini ada hukum yang dua berlaku, hukum adat dan hukum negara. Karena secara warga negara kami juga mengakui sebagai warga negara dan diakui oleh negara bahwa ini warga negara Indonesia. Jadi di sini akhirnya dua hukum yang berlaku. Nah kalau hukum adat biasanya berlaku untuk yang berkaitan, misalkan ada hal-hal yang menonjol terlalu modern, misalkan orang sini katakanlah boga motor misalkan, atau punya motor. Nah itu salah satu pelanggaran yang berat menurut saya. Itu yang berlaku adalah hukum adat dan barang-barang modern lainnya. Tapi kalau berkaitan dengan hukum positif, hukum negara, kalau misalkan berkaitan dengan apa namanya kriminal, di sini juga sama, yang berlaku adalah hukum negara. Dan juga berkaitan dengan hak politik, hak kesehatan, kami juga sama gitu, mempunyai hak yang sama gitu di mata negara.
ya untuk mempersingkat waktu mungkin sebagai pematik aja gitu. Cukup dari saya sekian gitu. Kita langsung ke tanya jawab aja. Mangga, Pak Anto. Silakan teman-teman, tadi sudah diberikan pengantar langsung ya. Pak, Cepet tadi banget. Pak, tadi kan disebutkan kalau misalnya ada suatu pelanggaran yang terjadi, itu kan kayak misalnya kriminal, itu kan pakai hukumnya itu hukum negara. Iya. Tapi ada double pakai sanksi dari hukum adatnya juga nggak? Atau cuma Kriminal, kalau kriminal biasa, kriminal yang ringan itu berlaku hanya untuk hukum negara. Tapi kalau kriminal sampai amit-amit misalkan sampai ada melukai seseorang atau gimana, itu tetap hukum adat tetap berlaku, hukum negara tetap berlaku. Jadi dua-duanya tetap berlaku. Secara hukum adat itu lebih ke ini sih, lebih ke kayak misalkan pelanggaran asusila misalkan katakan, itu ada hukumannya. Jadi untuk baduy dalam dihukum di rumah kepala adat di Lembaga Jalur 7 itu selama 40 hari. Tapi hanya status saja tinggal di situ gitu. Lalu mereka membantu kerja, membantu ke ladang, membantu si orang yang menjabat jadi kepala adat itu gitu. Terus setelah 40 hari itu ada secara ritual, nanti boleh lagi kembali ke baduy dalam atau boleh tinggal di baduy dalam. Jadi intinya kalau misalkan kalau kriminal yang lebih artinya pelanggarannya lebih berat gitu, itu dua-duanya berlaku. Tapi kalau yang misalkan maling pisang gitu, misalkan ya contoh kecil, itu tidak sampai hukum adat, tapi lebih ke hukum. Bapak, terus kalau untuk ketua adatnya itu bisa di luar sama di dalam, itu satu ketua adat atau ketua adat Iya. atau dua? Ketua adat itu yang paling penting ada 3. Itu yang di baduy dalam. Ada di Cibeo, di Cikartawana, sama di Cikesik. Itu ada pemimpin yang terpilih, yang pemangku kebijakan adat adalah hukum. Tetapi yang di baduy luar itu tadi ada di wilayah Pajaroak, ada di wilayah Kaum Dalem. Jadi itu perwakilan. Jadi tetap ya si pemangku kebijakannya adalah yang di baduy dalam pun tadi si penentunya. Ya, si perwakilan itu yang Pajaroan, baik Pajaroan atau Kaum Dalem itu hanya pelaksana tugas gitu. Hanya pelaksana tugas harian. Ya, tetap atas kebijakan di kebijakannya atas kebijakan Puunta itu. Mangga. Ayo. Mana? Oh, sebenarnya orang Cileles. Ya, Bang, amun orang Poho dia katanya. terdaftar di pemerintahan daerah yang buka KTP dulu. Oh, tadi sudah saya singgung terkait dengan masalah hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi itu salah satu hak sebagai warga negara Indonesia, itu orang sini juga tercatat sebagai warga negara dan mereka mempunyai KTP. Tapi kalau dihitung persentase mungkin hanya sekitar 80%, baru 80% yang mempunyai KTP. Karena memang ada beberapa yang menganggap bahwa tidak mementingkan KTP gitu. Tidak tahu karena kan mereka emang sehari-harinya ke ladang, pulang ke rumah, jadi menganggap bahwa KTP itu mungkin tidak begitu butuh. Jadi capaiannya hanya sampai 80%. Tapi secara administrasi orang sini sudah mempunyai nomor NIK semua, nomor NIK kependudukan sudah ada. Dan wajib KTP-nya sekarang sudah 7.000. 7.000 wajib KTP. Soalnya saya lihat di DPT data pemilih tetap itu 7.000. Itu sudah mempunyai NIK. Baduy dalam tidak semua punya nomor NIK, tetapi karena sekarang aturan dari pemerintahannya apabila tidak direkam, tidak online, itu akhirnya mereka datanya tersembunyi. Tetapi sebenarnya mereka punya. Jadi yang baduy dalam itu hanya sekitar 200-an lah yang online. Tapi sebenarnya kan baduy dalam itu ada 1.600-an dari 3 tahun. Tapi karena di database-nya hanya yang telah direkam per keluarga bisa muncul, akhirnya agak tersembunyi.
tapi kita daftar. Silakan. Ada lagi Pak. Ya, Kalau untuk pernikahan. jangan cuma satu orang aja ya. Tapi saya jawab dulu ya. Kalau untuk pernikahan. Iya. Laki-laki nanti habis atau ini ya. perempuan Baduy itu diperbolehkan untuk menikah dengan warga luar nggak? Bah, pertanyaannya nih pernikahan. Soalnya tugas soalnya Iya. Tugasnya nikah gitu Ya, gini, berkaitan dengan tadi pertanyaan, apakah boleh orang Baduy nikah dengan orang luar? Di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, karena di sini memang secara kepercayaan berbeda dengan orang luar. Di sini kan penghayat kepercayaan masuknya, jadi masuk ke penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau lebih kalau secara lokalnya namanya Sunda Wiwitan agamanya. Berarti kan sangat jauh berbeda dengan teman-teman di luar. Baik itu cara budayanya, baik itu cara kepercayaannya. Berarti kan di situ tidak secara di sini itu hukumnya tidak boleh ada persilangan pernikahan beda kepercayaan. Itu intinya ya. Nah, yang kedua, boleh aja orang sini nikah dengan orang luar, tetapi dengan catatan orang sininya pindah keluar. Sekarang balik pertanyaan, kalau orang luarnya pindah ke sini, saya tanya siap enggak? Ya nggak jadi sama dulu misalnya. Biar nggak nanya lagi nanti. Begitulah kira-kira. Berarti secara keluarga masih diakui. Secara keluarga masih diakui, tapi secara adat sudah pindah menjadi orang luar. Gitu sih kira-kira. Ini kan Ada yang lain? Gini, pernikahan. Kurang tinggi suaranya ya. Karena di sini nggak ada pengarah suara. Aturan pernikahan tuh syaratnya apa, maksudnya misalkan udah usia berapa udah dibolehkan nikah, terus gimana adatnya gitu, ada Ya. ijab kabul seperti apa atau ada lamaran? Baik, kalau pernikahan di sini usianya lebih banyak usia muda sebenarnya. Jadi kalau ngacu ke undang-undang hak anak, sebenarnya orang sini banyak yang kena sanksi peraturan hak anak. Kalau ditarik ke undang-undang itu, tetapi kalau karena memang di sini adat gitu, jadi akhirnya tidak bisa ada intervensi dari pihak adat. Jadi banyak yang baru 15 tahun sudah menikah, itu untuk perempuan. Laki-laki paling umur 20-18 sudah pada nikah. Dan yang menikahkannya itu tadi perwakilan, baik itu yang tadi perwakilan tadi kan terbagi dua ada kaum dalam, ada pajaroan. Di situ ada yang namanya Bapak Kolot ya. Bapak Kolot itu bisa disebut ya ketua adat yang diberi mandat lah dari Puun, diberi mandat kepada Bapak Kolot itu, itulah orang itu yang mengesahkan pernikahan secara adat. Karena kan di sini memang nikahnya secara adat. Jadi itu. Tapi kalau Baduy Dalam memang langsung oleh Puun gitu. Dan mereka kalau Baduy Dalam 100% dijodohkan. Kalau Baduy luar sudah bebas milih sendiri, tapi kalau Baduy Dalam 100% dijodohkan. Baduy Dalam harus sama orang Baduy Dalam. Baduy Dalam antara Baduy luar bisa karena ini kan satu kepercayaan, satu aliran. Nah tadi itu kalau yang luar Baduy. Ada lamaran nggak sih Pak? Kayak kalau di kita kan ada kayak lamaran gitu. Ada lamaran ngalamar, ngaranna nanyaan, aya nanyaan ngaranna mawaseureum. Aya ada yang tahu bokor tempat sirih itu ngalamarnya pakai itu. Nanti di bokor itu ada sirih, alat nyiri segala macam, ada ya kurang lebih begitu. Ada pakaian juga, seperangkat pakaian wanita di situ, ada selendang, baju dan lain sebagainya. Itulah sebagai lamarannya kayak gitu. Itu ada. Kenapa? Pestanya ya sederhana sih kalau di sini. Nggak ada yang dangdutan ya. kayaknya niat banget ya. Harus dong Dari Pak. lamaran sama aja kan. Pak, untuk di masyarakat Baduy sendiri kalau pembagian warisannya gimana Pak? Baik, hukum waris ya. Dalam pernikahan. Iya,
di sini hukum waris tidak terlalu menonjol karena kan di sini semuanya hukumnya tidak tertulis. Jadi hanya lisan ke lisan. Tapi ada satu hal yang saya coba, kalau di luar kan saya juga nggak tahu, tapi pernah dengar bahwa di luar itu hak waris itu antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Benar nggak? Benar. Iya. Tetapi di sini tidak ada tertulis secara khusus ya, bahwa membedakan antara hak perempuan dengan laki-laki. Jadi semuanya haknya sama gitu, baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki. Itu aja sih. Tapi kalau waris yang diwariskan ini nih, ini tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih? Ini. Enggak. Yang rumah-rumah kecil. Ini. Nggak tahu ya? Ini lumbung padi ini. Jangan salah ya. Lumbung padi. Ini asen orang sini. Jadi kalau misalkan warisannya termasuk ini nanti yang diwariskan ke anak-anak. Itu sih kira-kira. Sama. Tapi tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sama. Ayo. Aduh. Di lumbung padi yang lain kan nggak ada yang seperti itu tuh, yang bulat-bulat itu tuh. Ya. Maksudnya apa sih? Apa itu yang tertua apa gimana? Ada sih, kalau misalkan ini sudah tidak ada bulat-bulat itu udah pelanggaran sebenarnya. Pelanggaran. Jadi kan wajib sebenarnya pakai ini. Cuman mungkin karena nggak mau repot akhirnya lock aja gitu. Tapi sebetulnya ini tidak mengandung arti. Tidak mengandung arti, hanya yang bisa saya simpulkan ini hanya ciri khas. Ciri khas aja gitu. Jadi tidak mengandung simbol, ini simbol orang tua, ini simbol adat enggak. Enggak, itu ciri khas aja, hiasan aja. Tadi kan sempat ada disinggung yang bapak adat, di kampung adat sama apa gitu. Iya. Ya, kalau di sini tuh ada nggak sih strukturnya tuh? Kayak yang paling kirinya siapa, yang paling kiri kepala sukunya siapa, terus di bawahnya tuh ada. Iya, ada. Jadi di atasnya tadi ada Puun itu video di Cikatama Besi, terus di bawahnya ada kaum dalam sama Pajarwan. Di Pajarwan itu ada Bapak Kolon, ada namanya lebih disebutnya Bapak Kolon itu Tangkesan. Di bawahnya lagi ada Pajarwan, Jaro Adat, ada perwakilan dari Tangkesan itu. Secara susah banget saya ngomong struktur. Terstruktur. Udah terstruktur. Mohon maaf kalau saya salah. Sudah. Ya. Buat pemilihannya sendiri gimana? Pemilihan kepala adat berdasarkan keturunan, tapi nggak harus turun dari bapak ke anak. Tapi harus ada garis keturunan. Misalkan kakeknya, tapi biasanya atas dasar musyawarah lembaga adat. Jadi berdasarkan hasil musyawarah lembaga adat nanti mengerucut ke turunan ini. Jadi biasanya gini, masa jabatannya kan tidak ditentukan sekian tahun. Tetapi biasanya berhentinya kepala adat itu setelah merasa tidak lagi mampu menjabat kepala adat itu, sering sakit atau apa. Jadi dari situlah diajukan ke lembaga adat untuk digantikan, dicarikan penggantinya. Dan itu harus garis keturunan. Iya, ada garis keturunan. Jadi nggak ada kayak calon kita. Enggak. Justru malah di sini pada tidak mau jadi ketua adat. Saya aja tidak mau jadi ketua adat. Tidak bisa begini saya kalau Silakan. ya, yang ini Oh, nih. yang di atas, Ini ya. semua ya di sini semua nanya. Yang jauh-jauh semua nanya. Tadi kan Bapak udah bilang kalau di sini kan masih tetap ada aturan-aturan adat ya walaupun di zaman modern. Ya. Yang jadi pertanyaan itu gimana sih Pak cara masyarakat di sini itu tetap menjaga aturan-aturan adat tersebut walaupun sekarang zamannya udah modern gitu, apakah ada caranya atau strateginya? Strateginya kalau strategi secara lahir, secara umum itu melalui tadi kebijakan Puun tadi, melalui Pajarwan, melalui kaum dalem, melalui RT RW, melalui kepala desa, melalui orang-orang yang sudah terstruktur tadi. Itulah orang yang diberi mandat, bukan hanya diberi mandat untuk tadi menikahkan atau
selamat-selamat yang lain, tapi diberi mandat untuk menjaga kelestarian budaya di sini. Itu. Jadi biasanya diadakan rapat di masyarakat agar supaya tetap melestarikan adat istiadat. Dan ada sanksinya juga ketika orang sini misalkan ada yang berpakaian modern gitu, itu bisa dirazia. Ini tahu mungkin Mira nih, dulu kan di Cijalay ada motor yang dibakar-bakar itu kan. Iya. Itu juga salah satu razia kan, salah satu aturan gitu. Jadi itulah cara untuk melestarikan adat istiadat. Dan di sini memang salah satu, mungkin kalau saya sih menyimpulkan salah satu kepercayaan juga ya, kepercayaan karena ketika secara umum memang tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau secara logika atau secara pemikiran, kalau saya melaksanakan melanggar hal-hal yang melanggar gitu misalkan, itu kan ada tekanan psikologis gitu, ada tekanan jangan-jangan ini saya kena apa-apa gitu. Itu yang masuk ke, kan ada dua kalangan, ada yang sudah pemikirannya berkembang, ada yang masih pemikirannya masih dalam gitu. Nah itu biasanya orang itu yang masuk ke situ gitu. Jadi ada dua kelompok pemikiran sih kalau saya ngelihat. Jadi kalau saya mungkin di kalangan yang lebih keluar gitu. Kalau mereka ketika mau ngelanggar adat, jangan-jangan saya ini. Kalau orang luar kan ditanya pamali tuh pamali, apa sih pamali gitu kan kayak gitu. Nah itu juga kalau saya ngelihat kenapa di sini tidak boleh bersekolah gitu. Itu salah satunya juga untuk mempertahankan adat istiadat. Kalau misalnya orang sini sudah sekolah keluar, sudah berpendidikan seperti teman-teman mahasiswa sekarang, ya susah untuk mempertahankan adat seperti itu. Nggak mungkin. Ya nggak pinter juga sih, tapi sekedar baca. Latar. Ada yang. Mana tadi? Ini kan. Boleh. Dari timur kan? Tugas kepala adat bagaimana Pak? Tugas kepala adat apa ada yang membantunya juga dalam mengatur? Tugas kepala adat banyak sekali. Makanya pada ketika mau ditunjuk jadi kepala adat banyak yang kabur. Karena sebagai perwakilan atau yang diberi mandat oleh lembaga adat yang di Baduy Dalam harus bertanggung jawab kepada masyarakat melestarikan adat istiadat di sini. Jadi harus jadi pembina masyarakat supaya tetap melestarikan adat. Itu juga merupakan tanggung jawab ketua adat. Jadi itu tugas-tugasnya. Selain kepala adat itu untuk tadi perwakilan dari Baduy Dalam berkaitan dengan kekaitan adat, berkaitan dengan cara waktu menikahkan masyarakat umum, itu juga bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tugas gitu, tugas melestarikan adat istiadat seperti ini. Sementara kan zaman sekarang sudah segini modern gitu. Sementara ketika sudah dijadikan ketua adat, setiap hari harus pakai ikat kepala, harus pakai baju adat, ngelepas sendal dan lain sebagainya. Ada yang membantunya nggak Pak? Ada di bawahnya. Kalau tadi kan strukturnya emang dari Puun ke Bapak Kolot tadi ke Tangkesan, terus di bawahnya ada Jarod 7 dibantu RT RW dan lain sebagainya, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bukan hanya tugas satu orang ketua adat, sebetulnya tugas semua masyarakat Baduy harus melestarikan adat itu. Iya. Terus perannya masyarakat adat dalam pemerintahan terpisah pemerintah sama lembaga adat gitu. Kalau kami di pemerintahan, kalau kami lebih ke urusan administrasi, baik itu pelayanan KTP, surat menyurat. Tapi kalau peran adat beda gitu, karena kan ada dua lembaga, ada lembaga kepala desa, ada lembaga adat. Kalau peran adat tadi udah
berkali-kali saya coba jelaskan gitu. Tugasnya harus melestarikan adat istiadat, harus sebagai pembina masyarakat gitu. Nah itu peran. Tapi kalau pemerintah tidak begitu berperan. Kalau yang berperan lebih ke pemerintah adalah kepala desa. Iya, kepala desa. Iya. Jadi kan ada dua, ada lembaga desa, ada lembaga adat. Kalau kepala adat kan harus melalui garis keturunan. Itu Iya. ada ketentuannya nggak untuk usianya maksimal berapa? Berkeluarga. Oh, nggak ada Wajib usianya harus ya, berkeluarga. Iya. Kalau proses pemakaman masyarakat Baduy secara adat sendiri itu kan gimana? Iya. Kalau terkait dengan prosesi kematian, dimandiin, dibungkus kain kafan, dikubur, doanya di makam secara adat 1 hari, 2 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari, setelah itu selesai. Tidak ada lagi upacara prosesi kematian 40 hari, 100 hari nggak ada. Jadi setelah 7 hari sudah selesai. Masyarakat tadi kan nggak boleh yang namanya kayak naik mobil, naik motor, itu kan tidak diperbolehkan Pak. Misalnya ada yang sakit berat atau ada yang mengalami kehamilan gitu, ada masyarakat Baduy keluar gitu, boleh apa? Iya, terkait dengan Baduy luar masih bebas naik mobil, naik kendaraan. Tapi kalau Baduy dalam memang 100% tidak boleh naik kendaraan. Tetapi kalau mereka urusan kelahiran, mereka ditolong sama paraji atau dukun bayi, yang dukun beranak. Jadi masih 100% masih menggunakan paraji tradisional. Boleh. Ya, Mas Aswin tadi katanya posisi bertugas atau kerja di kelurahan ya? Iya. Nah ini kalau misalkan dari adat sendiri itu mengajukan sendiri atau memang dari para adatnya memang ada yang perwakilan untuk ke sana? Itu untuk secara aturan hukum adatnya itu memang diperbolehkan nggak? Sebenarnya kan kalau saya di luar adat ya, kalau desa itu di luar adat gitu. Jadi beda lagi dengan adat. Jadi tidak ada keterkaitan apa namanya atau harus musyawarah dari adat, tidak ada gitu. Saya emang masuk di lembaga desa itu karena ya sesuai dengan kemampuan saya aja sih. Jadi kan harusnya mah kan pegawai desa di sini kan orang luar, karena kan orang sini nggak sekolah. Tapi ya itulah sesuai dengan kemampuan saya, ya saya coba. Gitu. Secara aturan adat diperbolehkan itu? Agak sedikit roaming sih sebenarnya. Tapi masih tetap diakui Pak ya? Masih dia, Bu. Karena saya SK-nya kan SK Bupati, bukan SK adat. Kasih Pak. Iya. Pak, izin bertanya. Misalnya kita mau berkunjung ke kampung adat di sini kan, apakah kita harus izin ke ketua adat apa gimana Pak? Apa dari pemerintah hanya langsung? Sebenarnya kita berkunjung ke sini sih bebas sih. Apalagi sekarang sudah menjadi wisata budaya atau menjadi objek sabah budaya gitu. Sebenarnya bebas-bebas aja sih. Kalau misalkan saudara-saudara mau datang ke sini di hari-hari atau kunjungan keluarga atau kunjungan dengan teman-teman, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau ini kan emang kalau memang sudah apa ya, artinya sudah masuk dalam kategori kuliah lapangan ya. Iya, jadi setiap tahunnya memang kebetulan saya kenal sama Pak Anto, kenal dengan teman-teman dosen yang lainnya, ya alhamdulillah udah beberapa tahun kontak saya. Akhirnya saya yang mengambil alih pasukan dari Pak Anto selama di sini gitu. Jadi karena ya sesuai dengan kemampuan saya. Tapi kalau misalkan kunjungan biasa ya bebas aja sih sebenarnya. Bebas aja, masuk-masuk aja. Iya, datang sendiri boleh. Yang penting tadi saya kan tadi isi buku tamu tuh. Kalau ini udah saya handle semuanya. Jadi dosen atau mahasiswa sudah apa namanya udah diurus semua. Ada biaya administrasinya 5.000 per orang. Izin bertanya lagi kembali ke dunia kesehatan ya Pak. Iya. Jika ada orang yang sakit nih, sakitnya parah,
apakah berobatnya secara alami kayak natural di sini atau bawa keluar gitu maksudnya? Kalau di luar kebanyakan udah keluar. Kalau yang di dalam? Dan di dalam 100%. Hampir 100% secara tradisional pakai jampe-jampe. Iya. Kalau di sini sudah banyak yang berobat ke rumah sakit, sudah banyak yang berobat ke puskesmas. Kalau sakit. Itu sih kira-kira. Kita batasi aja ya. Karena kan kalau bicara tentang Baduy ya mungkin kita nggak cukup 2 jam, 3 jam gitu. Tapi ini hanya sekedar informasi saja gitu. Hanya sekilas terkait dengan kesini, bukan hanya melihat tradisionalnya aja, tapi ada sedikit informasi yang bisa sedikit bisa dibawa informasi dari sini ketika pulang ke kampus ya Pak. Iya, jadi mungkin kita cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Anto dan teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sabin. Teman-teman, kita nanti kembali ke arah sana, arah tadi kita datang ke sini. Nanti kita istirahat makan siang di kediamannya Kang Sabin. Bagi teman-teman yang mau sholat nanti bisa sholat dulu. Iya, ada. Ya, nanti kamar mandi juga di sini. setelah itu mau ada sedikit observasi, mungkin mau foto-foto atau nanya-nanya yang lagi bingung dan sebagainya, mangga silahkan. Silakan Ya, cari kita cukupkan informasi ya. masing-masing. Demikian nanti maksimal sampai jam 5. Boleh. Aman. Gue video, terus ini juga udah beberapa. Ini nih. Sekarang kacau. Kayaknya alangkah lebih baik kalau kerudung ini dicek. Serius. Sistem gitu.